di Bilangan Research Center kita sering melakukan survei, dan saya melihat ini salah satu optimisme yang luar biasa. Bagaimana tidak, selama 10 tahun terakhir Tuhan menambahkan 4 juta umat Kristen di Indonesia. Dari 16,5 juta menjadi hampir 20.250.000. Ini luar biasa, makanya gereja bertumbuh luar biasa. Tapi yang membuat kita sedih adalah kalau ada pertumbuhan umat Kristen dari 7% menjadi 7,6% atau 4 juta selama 10 tahun terakhir. Dan kemudian kalau kita melihat jumlah siswa Kristen di SD, SMP dan SMA, SD yang 25 juta populasinya, SMP 10 juta dan SMA 10 juta. Kalau kita tambah PAUD-nya sekitar 5 juta, ada 50 juta. Jumlah siswa Kristen itu hampir sekitar antara 9% dan 10%. Jadi kalau jumlahnya 5 juta. Tapi pertanyaan besarnya selalu, kadang-kadang saya juga tidak habis merenungkan. Saya sering bertanya, Tuhan, gereja bertumbuh luar biasa. Ada gereja pada tahun 1970, gerejanya 0 atau 1, hari ini hampir 7.000 gereja loh. Jumlah gereja banyak bertumbuh. Kenapa? Umat Kristennya bertumbuh. Tapi pertanyaan bu sekalian, pertumbuhan umat Kristen yang 4 juta selama 10 tahun terakhir itu terbesar dihasilkan daripada sekolah-sekolah Kristen. Ya, survei BRC menunjukkan, ketika saya pernah diinterview oleh Christianity Today, Pak Hadi, menurut Anda apa yang membuat jumlah umat Kristen di Indonesia bertumbuh cepat 7%, 7,6%? Dan kenapa Buddhis turun market share-nya dari 1,1% tahun 1970 menjadi 0,75% hari ini? Sekolah Kristen yang memberitakan kebenaran, mengajak orang kemudian mengenal Tuhan Yesus. Nomor satu adalah karena sekolah Kristen, Bapak sekalian, dengan segala respek, misi ada hal yang bagus, misi ke Irian, ke Kalimantan, tapi jumlah umat yang kemudian mengenal Tuhan Yesus sudah pasti karena sekolah Kristen. Tetapi Bapak sekalian, anak-anak 6 jam selama 6 hari duduk di tempat sekolah merupakan ladang pelayanan luar biasa. Oleh karena itu kesedihan kita adalah gereja bertumbuh, tapi kenapa 40% sekolah Kristen yang 7.000 di seluruh Indonesia ternyata declining dan 30% mengalami stagnasi. Jadi kalau Bapak sekalian melihat anak-anak yang tadi menari, menyanyi dengan bagusnya, mereka itu termasuk yang sangat beruntung. Hanya 10% sekolah yang bisa menikmati seperti anak-anak yang kita dengar seperti itu. 70%-nya mereka sangat struggling karena mereka declining atau stagnan Bapak sekalian. Maka ada 3 kesedihan di dalam MPK yang perlu kita lihat di masa mendatang. Kesedihan pertama adalah kenapa sekolah Kristen itu declining Bapak sekalian? Wah, saya kadang-kadang setiap hari memikirkan hal ini. Kenapa? Dan lebih dahsyat lagi adalah ketika Pak Jokowi mengatakan ada 62 wilayah di Indonesia yang harus dientaskan kemiskinannya. 62 wilayah. Bapak sekalian tahukah? 80% lebih dari 62 wilayah yang disebutkan oleh Pak Jokowi untuk dientaskan kemiskinan adalah kantong-kantong Kristen, Bapak sekalian. Kantong-kantong Kristen. Kadang-kadang terpikir enggak ya? Dan firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran, firman Tuhan yang mengabarkan kabar baik buat orang miskin. Tuhan Yesus mengatakan di Lukas pasal 4 untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tertawan. Memberitakan berita yang baik kepada orang miskin, memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Kenapa kok sekolah Kristen seperti ini? Dan kesedihan yang kedua adalah sudah pasti bukan karena sekolah Kristen declining, tetapi banyak gereja yang kemudian tidak sungguh-sungguh melihat sekolah Kristen sebagai ladang pelayanan yang luar biasa. Mereka tidak fokus, tidak mencurahkan. Bersyukurlah BPK Penabur, gerejanya maju, sekolahnya maju, karena gerejanya sungguh-sungguh melihat ini salah satu ladang pelayanan yang luar biasa. Mereka perlu memproduksi anak-anak yang sangat baik dan kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Kesedihan ketiga adalah kalau ada sekolah Kristen yang baik, yang maju, tidak mau berbagi kepada sekolah-sekolah Kristen yang declining. Itulah sebabnya Bapak sekalian, MPK dan MPKW hadir di Indonesia dengan 3 kesedihan seperti ini Bapak sekalian, yang akan kita bawa dari waktu ke waktu.
Dan slide berikut ini Bapak sekalian, kan? Di slide yang kedua ini Bapak sekalian, minta tolong bisa agak cepat sedikit di belakang. Thank you ya. Kan? Maka visi MPK ini yang sudah sering kita baca ada 3 bagian. Kan? Kita tidak bisa melakukan intervensi kepada yayasan. Bahkan yayasan sekecil pun MPK dan MPKW tidak bisa melakukan intervensi. Kita bisa memberikan inspirasi, kita bisa memberikan masukan, mendorong mereka, mempercepat transformasi. Kan? Peluang ke depan akan luar biasa di dunia edukasi Bapak sekalian. Hanya edukasi yang baik yang akan mengubah nasib depan anak-anak dan mengubah nasib depan komunitas dan akhirnya mengubah nasib daripada bangsa ini. It's only education. Saya sangat percaya sekali. Maka Tuhan Yesus adalah guru yang agung, dia mengajarkan. Edukasi sudah pasti kuncinya. Yang kedua kalau kita lihat transformasi seperti apa supaya sekolah Kristen adalah yang menghasilkan anak-anak yang unggul, yang adaptif, bisa menjadi terang dan garam dunia dan menjadi pemimpin. Tapi yang ketiga yang paling penting juga adalah kita punya keunikan. Sebab kalau sekolah Kristen hanya seperti ini saja, berhenti sampai 1 dan 2, tidak berkarakter Kristiani, untuk apa sekolah Kristen harus hadir? Lebih baik sekolah negeri saja. Nah, makanya dengan Pak David dan Pak Daniel selalu kita membicarakan nasib sekolah Kristen. Kadang-kadang dibalik semuanya itu, kan, saya melihat kita perlu menyerah enggak ya? Kan? Itu tantangan besar buat kita. Kan? Negara ini punya 630 triliun untuk dunia pendidikan. Kalau saya hitung, kira-kira setiap anak mendapatkan 1,5 juta per anak per bulan dari negara ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pekerjaan daripada negara. Tapi gereja memiliki keberanian mengambil tempat negara untuk mencerdaskan sebagian anak-anak Kristen. Punya keberanian. Maka kalau 1,5 juta per bulan, seandainya banyak dikorupsi, tidak efisien, saya hitung sekitar 750 ribu saja, sebenarnya tidak make sense juga. Kalau ada sekolah Kristen yang uang sekolahnya di bawah 750 ribu per bulan, kemudian mau bersaing dengan sekolah negara. Kalau kita lihat indeksnya berbeda-beda, let's say Jakarta paling mahal, kemudian ada tempat yang paling murah, semurah-murahnya harusnya 500 ribu per anak per bulan, baru bisa bersaing dengan sekolah negeri. Karena pemerintah mengucurkan 1,5 juta, baru bisa membayar gaji guru yang lebih layak. Karena guru stakeholder yang paling utama, itu biang keladi sekolah buruk karena gurunya buruk, titik sudah Bapak sekalian. Dan nanti merembetnya akan kemana-mana. Guru yang buruk, siswanya buruk, reputasi buruk, tidak dapat anak sekolah, tidak punya infrastruktur, tidak punya dana, manajemen buruk. Akhirnya gereja pun juga bingung bagaimana menyelamatkan sekolah yang seperti ini. Nah Bapak sekalian, inilah makanya contohnya MPK menerbitkan 3 buku ini, karena kita percaya harusnya visi daripada sekolah Kristen berkarakter Kristiani Bapak sekalian. Dan kita berharap prinsip dasar pendidikan Kristen semua yayasan kita berikan secara free. Saya dengar hari ini sudah dibawa beberapa yayasan yang datang, nanti silahkan ambil. Kalau ingin lebih tinggal memberitahukan kepada MPK atau MPKW sekalian. Nah misinya Bapak sekalian, misi daripada MPK ada 5. Yang nomor 1, kan, kita tahu bahwa sekolah itu stakeholdernya banyak. Maka saya sangat senang sekali dengan pribadi seperti Pak Arif, Pak Slamet, Pak Benny, kan, Ibu Ami, kan, Ibu Ri, Ibu Wati, kan, Ibu Lela, Ibu Nena. Mereka mau berbagi rasa. Mengurusin sekolah itu tidak mudah. Beruntung BPK Penabur punya kepengurusan yang sangat kuat sekali, karena stakeholdernya banyak. Maka salah satu seruan MPK di Konas nanti, saya rindu sekali nanti ada Konas di bulan Maret. Saya akan mengatakan kepada banyak gereja di seluruh Indonesia, Bapak-Ibu sekalian, kalau ada orang-orang hebat, jangan hanya dijadikan majelis dong. Majelis itu kerjaannya gampang, senyum saja, salaman saja, jemaatnya datang. Apalagi kalau firman Tuhannya seperti tadi Pak Kaston Sinaga memberikan firman Tuhan, ya, apalagi seperti tadi Pak Tony, waduh, kan, pasti jemaatnya senang, ada sukacita, minggu depan dia akan kembali lagi. Tapi ngurusin sekolah Bapak sekalian, ngurusin Pemda, dinas kesehatan, ada bosnya. Ya kalau penabur nggak ada urusan bosnya ya, karena bos itu lebih merepotkan daripada nilainya. Tapi Bapak sekalian kalau di tanah Papua Bapak sekalian, waduh, itu mereka perlu melobi sekdanya supaya bos bisa digunakan bermacam-macam loh ya, supaya mereka bisa mengatur. Bos yang jumlahnya 52 triliun disebarkan kepada 216 ribu sekolah di Indonesia.
Belum kemudian sekolah ngurusin kepala sekolahnya, ngurusin guru-gurunya, guru agamanya, ngurusin koordinatornya, direktur pelaksana, yang paling dahsyat ngurusin orang tua muridnya. Uang sekolah dinaikin, ngamuk dia. Ya. Maunya apa? Murah, pendidikannya bagus. Tuhan juga memberikan hukum universal loh. Kan? Nggak mau berkorban, nggak ada yang bagus loh. Lah seharusnya tugas hamba Tuhan mengatakan, hai orang-orang tua yang kaya, kan? Jangan komplain kalau bayar sekolah mahal. Kan? Tetapi sekolah Kristen harus wajib 100% memberikan beasiswa buat mereka yang tidak mampu, buat mereka yang bertalenta. Jadi ada cross subsidi. Kan? Itu kan pekerjaan hamba Tuhan. Doakan supaya orang-orang kaya itu mau berkontribusi untuk sekolahnya. Kan? Sebab sekolah Kristen sangat berat bersaing dengan sekolah negara. Negara mengucurkan 1,5 juta per anak per bulan for free. Sekolah Kristen uang dari mana? Kalau bukan dari orang tua murid. Tapi memang isu ini tidak mudah. Kan? Orang mengatakan sekolah Kristen komersial misalnya. Oh, BPK penabur sekolah mahal komersial. Bapak sekalian, kalau tidak ada dana, tidak bisa membuat guru yang baik. Tidak ada guru yang baik, finish Bapak sekalian. Makanya salah satu pilihan. Makanya melayani di MPK ini tidak mudah Bapak sekalian. Masalah pendanaan dan segala macam. Maka saya berharap stakeholder pertama harus sinergi. Makanya tugas MPK-MPKW. Kemudian kedua, kita perlu adaptif seperti visi kita, teknologi pembelajaran. Kan? Tapi salah satu misi yang paling penting dari MPK adalah nomor 3, membantu sekolah-sekolah yang tertinggal Bapak sekalian. Yang jumlahnya tadi yang sudah declining 40%. Kita akan mengalami masa-masa setiap tahun. Kan? Nanti akan mendengar sekolah Kristen tutup. Kan? Kalau tidak ada perubahan radikal, tidak ada perubahan dari gereja, tidak ada stakeholder yang mampu melakukan dengan semangat yang luar biasa, saya punya keyakinan 100%. Sekolah Kristen beberapa pasti tutup Bapak sekalian. Karena sudah nggak make sense lagi. Dengan perhitungan apapun akan sangat sulit. Kecuali ada volunteer, ada gereja, ada orang tua murid, ada pengurus yayasan yang hebat. Seperti penabur, seperti pelita, seperti IPK misalnya. Seperti sekolah-sekolah yang bagus di tempat ini. Mungkin akan ada perubahan. Dan tugas MPK kita menghimpau, memberikan inspirasi. Kita tidak bisa melakukan intervensi. Kita lakukan apa yang kita mampu misalnya. Maka dalam jangka panjang kita butuh kemitraan, partnership. Itulah misi kita keempat. Kan? Tadi pagi saya juga sempat berbicara dengan beberapa orang. Tiap kali saya bertemu dengan orang, saya memikirkan Tuhan kira-kira siapa yang bisa menjadi bagian MPK. Orang-orang punya kemitraan dalam jangka panjang. Bapak sekalian, kenapa saya harus 2 hari yang lalu pergi ke Pak Maruli, Pangkostrat kita. Beliau punya hati. Kan? Pangkostrat seorang Kristen. Terus saya ceritakan Pak Maruli, MPK sekarang puji Tuhan sudah berkembang. Pengurus yang lalu sudah memberikan fondasi yang baik, kita meneruskan. Kan? Terus saya minta, ya Pak, nanti iseng-iseng Pak, boleh nggak ada piala Pangkostrat Pak ya? Kan? Saya mau bikin ada kurikulum merdeka, kan? Untuk teman-teman anak-anak di Indonesia bagian timur, mungkin barangkali nggak usah banyak belajar kalkulus, aljabar yang membuat mereka itu stres. Maka menyanyi seperti tadi merupakan talenta yang luar biasa. Maka pemerintah kita bersyukur. Kurikulum merdeka memberikan peluang yang dahsyat sekali. Buat BPK penabur, buat IPK, buat pelita harapan, buat Kalam Kudus, kesempatan yang dahsyat. Karena kita bisa mengisi banyak hal. Tapi buat teman-teman yang bikin kurikulum tidak bisa, kan? Kurikulum merdeka menjadi salah satu tantangan tersendiri Bapak sekalian. Kan? Itulah sebabnya kenapa kok kita ingin mengajak banyak mitra kita untuk membantu juga dalam kurikulum. Saya senang ada Pak Santoso misalnya, dan suatu hari saya minta kepada dia, kan, di Indonesia bagian timur atau yang tertinggal, coba dibikin saja. Salah satu jurusannya musik saja sudah, ya. Kan itu talenta yang Tuhan berikan. Dan dunia entertainment, dunia kreatif, kan, dan musik juga merupakan bidang yang sangat maju di masa mendatang. Tidak semua orang diberikan talenta untuk bisa belajar sains, ya, fisika atau matematika. Maka kelima Bapak sekalian, saya sungguh berharap kan, nanti kemudian misi kita kelima adalah kita punya jejaring nasional. Maka memang saya berharap bidang 3 organisasi. Saya minta MPKW tolong mendaftar yayasan dengan baik. Saya minta yayasan tolong perhatikan kepala sekolah dan guru-guru dengan baik. Nanti kalau ke depan dengan teknologi digital kita mampu bisa menjaring 15.000 kepala sekolah Kristen atau 200.000 guru-guru Kristen di dalam satu jaringan.
Kan menjadi satu platform, kita bisa menjangkau mereka, kita bisa membantu mereka. Kita bersyukur, survei dari Bilangan Research Center menunjukkan 90% guru-guru Kristen walaupun gajinya kecil, ya kecuali sekolah-sekolah yang bagus tadi, mereka masih mau menjadi guru. Kenapa? Mereka mengatakan karena panggilan. That's the only reason kenapa dia stay. Karena saya terpanggil, walaupun jasanya dilupakan, walaupun anak-anak kemudian jadi pemimpin tidak mengucapkan terima kasih, tapi mereka merasa terpanggil untuk mendidik anak-anak karena mereka sadar itulah panggilan kehidupan mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka. Itu luar biasa loh. Kalau tidak ada panggilan, saya yakin kepudaran penutupan sekolah Kristen jauh lebih cepat pasti. Tapi guru-guru yang setia seperti ini, maka 200.000 guru ini kalau bisa disatukan dalam satu platform ke depan Bapak sekalian, kita bisa memberikan berkat buat mereka, bisa memberikan dorongan, memberikan inspirasi dan sebagainya. Maka saya berharap misi kelima mudah-mudahan 5 tahun lagi bisa tercapai ya. Kita masih punya waktu, tapi kita perlu bekerja keras. Nah Bapak sekalian, saya akan ada beberapa slide untuk mengakhirin sambutan saya. Kan? Slide. Nah Bapak sekalian, ini struktur yang baru dari MPK. Saya berharap nanti ada muswil seperti ini. Kan? Saya senang sekali dengan Pak Arief yang kita sehati, sepikir. Kemarin saya spending waktu 1,5 jam dalam suasana yang luar biasa dengan Pak Arief. Kita bersama-sama membicarakan visi misi ke depan, apa yang bisa dilakukan MPK. Dan ini struktur yang baru, visi misi yang baik perlu ada strukturnya. Kita ada struktur mengenai peningkatan kualitas, ada digitalisasi pembelajaran, ada organisasinya, ada partnershipnya, dan ada kebijakan pendidikan. Ini sangat penting. Saya tidak tahu kan, kalau sekolah-sekolah Kristen di kantong Kristen, mereka kelihatan tidak tutup, tapi mereka hidup dalam tanda petik. Kan? Bisa karena dimanja atau mereka jadi lupa. Bapak sekalian, tahukah Bapak sekalian sekolah-sekolah di kantong Kristen itu banyak sekolahnya, hampir 100% gurunya ASN. Kalau tidak ASN, separuhnya ASN, separuhnya honorer. Dan honornya 500.000 per bulan. Bisa dibayangkan enggak? Apa yang bisa diajarkan kepada anak-anak? Bisa enggak mereka nari-nari seperti tadi, bersuka cita? Bisa enggak beli seragam seperti tadi? Enggak mungkin. Gurunya 500.000. Setiap pagi juga berlutut, struggling dengan kehidupan mereka. Mereka juga menangis berlutut, Tuhan berkatilah keluarga saya. Kalau dari seperti itu, adil enggak? Meminta guru-guru seperti ini mengajarkan anak-anak kecil supaya mereka memiliki masa depan yang bagus. Dalam hatinya, masa depan saya pun juga enggak jelas. Orang saya itu honorer. Nah inilah Bapak sekalian. Di MPK mudah-mudahan kebijakan pendidikan bisa kita pengaruhin. Saya senang sekali ada satu anggota MPK sekarang masuk ke pembuatan kode etik untuk Kemdikbud. Dan kemarin Kemdikbud calling saya akan dilakukan uji publik minggu depan di Surabaya. Saya sudah minta Pak Takim sama Ibu Ivanova untuk mengikuti uji publik. Dan langsung saya berikan tugas, tahun depan Ibu Iva bisa bikin nggak kode etik guru Kristen di Indonesia, karena RUU yang baru memungkinkan kebebasan. Setiap komunitas punya kode etik sendiri. Nah, Bapak sekalian, bayangkan gereja punya opportunity luar biasa, tapi gereja melewatkan. Karena gereja tidak concern bahwa kurikulum yang merdeka, yang bebas itu bisa diisi luar biasa dengan biblical ke depan. Makanya gereja kalau tidak mempersiapkan sekarang, butuh 2 tahun, 3 tahun lagi sampai gereja punya kapasitas menuju ke sana. Bayangin kalau kita punya kode etik guru Kristen sendiri, ada banyak panggilan yang bisa diperkuatkan. Nah di slide berikut ini Bapak sekalian, maka karena MPK itu pekerjaannya besar, tidak seperti asosiasi di Kadin ya, duduk manis, cari opportunity, kalau bisa foto sama menteri, ditunjukkan kepada orang lain supaya dapat tender. Ini pekerjaan di belakang layar yang namanya tidak sebut, tapi kita punya banyak task force Bapak sekalian. Makanya sampai 5 pun tidak cukup, kita punya banyak task force. Ada task force doa, ada konseling, ada pelindungan anak, ada task force khusus untuk misi, dan ada task force juga untuk parenting misalnya. Dan yang paling penting juga bagaimana kita membangun task force untuk sekolah-sekolah tertinggal. Nah di slide terakhir Bapak sekalian yang MPK dan bersama MPKW ya, dari masukan-masukan dari banyak pihak kita membuat strategi ke depan. Karena sudah pasti kerja keras juga tidak cukup Bapak sekalian. Kita perlu kerja cerdas. Kita perlu fokus memberikan prioritas. Kita punya resources terbatas Bapak sekalian.
Maka apa yang dilakukan MPK pada tahun 2022 ini, kita memperkuat MPKW. Nah, maka saya kemarin juga bicara sama Pak Arif, ayo Pak Arif, kita bikin susunan pengurus yang baik. Mereka-mereka yang tidak mengejar jabatan, tapi sekali duduk di jabatan, mereka mau meluangkan waktunya untuk melayani. Kalau tidak bisa melayani yayasan. Kalau yayasan tidak melihat role model bahwa MPKW bisa melayani, nanti yayasan juga sulit melayani sekolahnya masing-masing. Dan harapan kita seperti itu. Maka MPKW yang makin kuat adalah strong pertama. Puji Tuhan, kemarin kita banyak kepengurusan baru mulai dari tanah Papua, di NTT, NTB, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi di Sumatera, Kalimantan ada banyak kepengurusan baru dengan spirit dan semangat baru, dengan visi misi yang baru, Bapak sekalian. Nah, terutama yang sudah half time ya, seperti saya sama Pak Arif, Pak David Chandra, Pak Yopi, mungkin yang half time lagi siapa di sini? Saya tidak tahu, Pak Pinardi mungkin. Nah, kesempatan yang bagus, anak-anak kita sudah besar ya. Nah, dan kita sudah melihat betapa besar anugerah Tuhan buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Mari kita kembalikan bersama-sama. Dan MPK sudah pasti kita ingin sangat support. Di sini saya lihat juga Pak Hasrini dari Pelita Harapan yang datang, ada Pak Tony dengan media sosialnya yang sangat aktif mengkomunikasikan. Nah, kemudian ke depan sudah pasti kita ingin ada semakin strong apa? Ada strong finance Bapak sekalian. Dan kemudian strong staff, kita perlu dedicated yang akhirnya strong brand, strong partnership, dan strong play. Saya tidak membahas banyak strong tadi, tapi ke depan inilah strateginya. Nah, khususnya untuk MPKW Bapak sekalian, saya berharap tugas daripada MPKW itu sebenarnya dua hal. Hal yang pertama adalah menjalin relationship. Kepada siapa? Kepada yayasannya, kepada Pemda misalnya, atau dinas pendidikan. Mungkin barangkali kalau di Jabodetabek tidak terlalu punya pengaruh besar, tapi kalau di daerah luar biasa. Kayak contohnya di Halmahera, saya dapat berita, bupatinya sudah mengeluarkan surat. Desember ini, batas akhir. Guru-gurunya mau ditarik daripada sekolah-sekolah Kristennya. Itu satu bencana. Tidak ada guru, siapa yang mengajar? Jabodetabek masih oke Bapak sekalian. Banyak sekolahnya survive. Banyak sekolah yang cukup bagus. Tapi saya mau ngajak, nanti saya bersama-sama Pak Arif mau berkomitmen, nanti bersama-sama seluruh pengurus yang luar biasa ini, nanti kita bersama-sama membantu sekolah tertinggal. Apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak memberikan inspirasi kepada mereka. Apalagi Pak Arif punya pengalaman yang panjang, memberikan gambaran betapa pentingnya manajemen sekolah misalnya. Maka gereja harus memilih orang-orang yang baik untuk duduk sebagai pengurus yayasan. Kalau tidak, pasti sekolahnya akan sulit mengalami kemajuan. Relationship dengan gereja, relationship dengan berbagai mitra misalnya, kita butuh funding, dan kita mungkin relationship juga dengan dunia usaha. Dunia usaha bukan hanya fundingnya, tapi ke depan dengan adanya banyak kurikulum merdeka, ada kampus merdeka, dan kemudian ke depan banyak experiential learning. Kita akan lebih dekat dengan dunia usaha supaya mereka apa? Anak-anak kita persiapkan menjadi pemimpin Kristen, bisa memberikan pengaruh, memberikan dampak supaya mereka menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Selain relationship, 50%-nya adalah membuat program tentunya besar. Program dari MPK atau program khusus daripada MPKW sendiri. Jadi sederhana Bapak sekalian. Saya berharap nanti Seven Strong ini akan bersama-sama bisa mencapai visi dan misi kita. Tapi dari semua itu yang paling penting sudah pasti manusianya ya. Paling penting sudah pasti pengurusnya Bapak. Di seluruh dunia terbukti bukan natural resources yang membuat negara itu kaya, tapi kualitas manusia yang mengubah negara tadi. Anda boleh sebutkan negara Skandinavia, mau Denmark, mau Swedia, mau Norwegia, negara ini demikian baik dan kayanya. Kualitas manusianya, Finlandia, kualitas manusianya dihasilkan kenapa? Kualitas pendidikan. Sama seperti Israel yang penduduknya cuma kurang dari 1%. Kenapa bisa meraih Nobel demikian banyak, 20% sampai 30%? Kadang-kadang kalau kita lihat, mereka hebat toh. Yakub saja hebatnya luar biasa ya. Kambing yang tidak bintik-bintik, ya, nggak ada turunan bintik-bintik, sama dia bisa dibikin bintik-bintik loh. Yusuf bisa menyimpan gandum 7 tahun loh. Hari ini coba tanya Jerman, tanya Amerika, bisa nggak nyimpan 7 handuk gandum 7 tahun lamanya, tidak keluar uletnya loh. Dan kemudian FIFO loh ya, first in first out loh. Jadi disimpan tahun pertama, keluar tuh ada tahun ke-8. Oh, caranya gimana loh?
Sampai hari ini orang bingung loh. Makanya sampai hari ini orang bingung. Apa yang dilakukan sampai sama Yusuf ya? Kok bisa menyimpan 7 tahun? Dan the rest history. Makanya Tuhan mengajarkan Israel hebat. Kenapa? Karena pendidikan. Suruh baca Taurat sudah. Dan akhirnya menjadi bangsa yang hebat. Makanya kadang-kadang aneh sekali. Kantong Kristen. Kok sekolahnya bisa problem? Tidak ada jawabannya loh. Tidak ada jawabannya. Sulit loh. Kadang-kadang saya suka gurau saja loh. Kenapa Indonesia bagian timur kok tidak maju ya? Pasti karena Belanda motivasinya salah dalam menginjilin. Kenapa? Belanda tuh bencinya sama Spanyol sama Portugis, tidak mencintai jemaatnya. Jadi yang Katolik dikristenkan sama dia tuh. Cuman berhentinya sampai di NTT dia. Di Jawanya tidak mau dikristenkan. Harusnya Indonesia tuh negara Kristen loh. 350 tahun loh dijajah Belanda. Kok tidak jadi negara Kristen? Aneh sekali. Nah kalau Belanda apa? Lebih suka uangnya VOC itu daripada menyebarkan firman Tuhan. Makanya di Jawa Tengah 1,6%, di Jawa Barat 1,8%, Jawa Timur 1,7% jumlah umat Kristen. Sampai hari ini ditinggalkan Belanda, even 2% juga gak ada lah umat Kristen. Itu kan sungguh menarik. Saya kok rasanya nggak percaya ya. Kalau ini berlangsung, bahwa Papua, NTT, Maluku akan menghasilkan generasi emas ya. It's only education bisa change people life. Hanya education yang membuat generasi itu menjadi lebih baik. Seluruh dunia sudah membuktikan seperti itu. Walaupun memang ada banyak negara Kristen yang paling miskin dunia seperti Chad, Madagaskar, Haiti, Zambia. Itu 4 negara Kristen yang sangat miskin. Tapi apakah kita ingin mencontoh seperti mereka? Apakah Papua, NTT, Maluku kita biarkan negara-negara yang sudah miskin dan sangat dangerous seperti ini? Dan terakhir kalau saya ngeliat BPK Penabur, saya kadang-kadang berpikir gini, teman-teman BPK Pak Arif, Ibu Nina yang di BPK Penabur. BPK Penabur muridnya 55.000, sekolahnya 150, ada di 15 kota ya. Pengaruhnya sangat besar loh. Maka kadang-kadang teman-teman di Jawa Tengah saya suka bergurau, kenapa satu-satunya provinsi di Jawa Tengah yang jumlah persentase umat Kristennya menurun. Jawa Tengah itu menurun. Saya katakan kepada sekolah-sekolah Kristen di Jawa Tengah, kenapa? Sekolah Kristen kalian buruk. Sebagian besar migrasi ke Jawa Barat, sebagian pun tidak menjadi pemimpin yang baik. Maka Jawa Barat ekonominya sangat bagus sekali. Karena sekolahnya relatif lebih bagus, menghasilkan pemimpin yang bagus, banyak pengusaha yang bagus. Akhirnya pengusaha yang bagus, dia kembali lagi melayani sekolahnya, sederhana. Bapak lihat, perhatikan Jawa Tengah dan Jawa Barat, nasibnya berbeda ya. Saya tidak tahu kalau ditinggal Pak Ganjar lebih buruk enggak nanti. Tapi sekolah Kristennya buruk loh. Beda sekali sama Jawa Barat. Karena Bapak sekalian bisa jadi perenungan loh. Makanya banyak pemimpin hebat-hebat lebih banyak di Jawa Barat. Pengusaha-pengusaha hebat Jawa Barat. Sekolah Kristennya lebih hebat. Di Jawa Tengah anggota MPK ada 40 yayasan. Saya perhatikan 25 yayasannya in danger. Hanya 15 yayasannya mungkin survive. 15 tahun mendatang. Dan sudah pasti Pemdanya tidak akan bisa membantu. Hidup dari bos, tidak mungkin Bapak sekalian. Bos tuh SD-nya cuma 1 juta. Sekarang maksimumnya mungkin 3 juta. Tergantung indeks kemahalan. Itu, indeks kemahalan konstruksi dan indeks biaya hidup di provinsi masing-masing. Mana bisa Bapak sekalian 1 juta per tahun per anak sama dengan 80.000. Sudah tidak mungkin menghasilkan kualitas. Dan banyak di antara sekolah-sekolah Kristen di sana hanya mengandalkan dana apa. Nah Bapak sekalian, ini perenungan kita. Saya berharap nanti sebarkan kepada teman-teman yang punya hati mau melayani di MPKW. Ini MPKW yang sangat penting. Karena nanti bukan hanya melayani MPKW, saya mau mohon sekali Jabodetabek, ayo kita layanin, kita pilih salah satu provinsi, kita datang kepada mereka, kita sebarkan bagaimana manajemen sekolah yang baik, bagaimana memberikan training guru yang baik, bagaimana menciptakan kurikulum yang baik. Kita cari mitra-mitranya. MPK memiliki ladang pelayanan luas, 5 juta anak Kristen loh. Gereja cuma menikmatin hasil didikan dari sekolah Kristen, melihat jemaatnya maju. Tidak fair juga kalau gereja kemudian tidak memperhatikan sungguh-sungguh sekolah Kristen, tidak mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk yayasan. Tapi biarlah itu urusan mereka. Tujuan kita di MPK, MPKW, kita layani apa yang kita mampu,
apa yang Tuhan berikan kepada kita talentanya. Dan kemudian kita menjadi bagian kecil, setitik air kecil, setitik garam di satu air yang besar untuk memberikan rasa asin, untuk membuat perubahan. Kalau tidak, siapa lagi yang diutus kalau bukan kita? Terima kasih Bapak sekalian.